Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya, kenapa ya si Masinton itu mengatakan PDIP sindir koalisi perubahan yang mengusung Anies. Apanya yang mau dirubah? Ya, bagaimana ya bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang baik kok masih menanyakan seperti itu begitu kan. Jadi artinya lucu sekali si Masinton ini begitu kan. Perubahan kita kan setiap ada demokrasi, ada perubahan besar kepada bangsa kita begitu kan. Lah perubahan itu adalah maksudnya perubahan untuk menuju demokrasi yang baik, demokrasi yang jelas begitu kan. Coba saya tanya hari ini, demokrasi apakah seperti ini terus kalau tidak ada perubahan sama sekali? Bagaimana mau maju kalau tidak ada perubahan? Kalau seperti ini terus ya apa? Korupsi dan sebagainya begitu kan banyak sekali. Ini yang mungkin tidak tahu ya si Masinton ini ya karena memang dia kader PDP, wajarlah begitu. Apakah ini kritikan? Saya tidak tahu. Tetapi kritikan netizen sangat luar biasa. Seperti ini kritikannya. Ini PDP sindir koalisi perubahan yang mengusung Anies. Apa yang mau diubah? Ini banyak sekali. Mengubah pemimpin OON dan penipu menjadi orang yang pinter dan terkenal. Apa sih ini ya? Suka orang ini mau usung siapa kok emosi ente PDIP ini. Apa yang saya bacakan pro dan kontra aja di Twitter ya. Sudah merasa punya pemerintah yang baik, padahal kenyataannya jika mau objektif ya tata kelola yang buruk, merebaknya korupsi dalam sistem juga ya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas ya, pembuatan kebijakan yang sewenang-wenang dan kecurangan terhadap mereka yang diperintah. Bahkan ya pasti presidennya, kebijakan hukumnya nggak ada bohong-bohong ke rakyat, nggak ada pelongak-pelong. Ya publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu perubahan kepada bangsa kita begitu kan. Masa koalisi perubahan dipermasalahkan begitu, apanya yang diubah katanya seperti itu begitu. Ya kalau memang sudah nyenyak di kekuasaan ya orang-orang tidak akan berpikir merubah bangsa kita begitu. Yang ada apa? Jabatan, loyalitas begitu kan ya, karena memang demokrasi kita sebenarnya banyak tugas kita begitu untuk memajukan bangsa kita, rakyat jadi korban sana sini begitu kan, bahan-bahan begitu banyak, ini yang harus kita rubah begitu. Kalau mau nyindir mau pinter ya, apa yang mau diubah? Berarti lo bego, tak paham situasi dan keadaan. Wah apa ini ya, saya bacakan di Twitter ini. Kenapa kalian pada kepanasannya ini? Bukankah hidup sendiri itu adalah perubahan? Kalau tidak mau berubah berhenti saja, berhenti saja. Sains empirik ya itu selalu berubah dengan maju ke depan, sedangkan falsafah pemikiran berubah dengan berbelok ke belakang. Sainsnya tidak maju, pemikirannya malah mundur. Ijazah, utang, janji, Islamfobia, adu domba, KKN, manipulasi data, rekayasa hukum, perlakuan buruk dan pada honorer, buruh, keluarga berkuasa. Wah banyak sekali disebutkan ini. Silakan ditanggapi oleh Masinton begitu. Tapi inilah aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan oleh si Masinton PDIP ini begitu kan. Tidak hanya kuar-kuar begitu. Di tangan rezim ini banyak sekali uang 11 triliun mau dipakai, makanya harus diubah aturannya. Bisa keluar itu datang uang yang di kantong. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Yang fundamental yang perubahan mental, kan revolusi mental gagal total. Katanya korupsi nggak ada toleransi, tapi faktanya kian menjadi. Edi Prabowo aja disunat jadi dari 9 tahun menjadi ya 5 tahun begitu kan. Wah sangat luar biasa. Di mana letak logika MA begitu. Bahkan ya mau dirubah semuanya Pak. Ijazah capres harus asli, bukan petugas partai yang gampang disuruh. Bukan tak bohong. Kalau punya janji harus ditepati, bukan janji antek Cina. Ini tamparan keras kepada Masinton begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PDIP sindir koalisi perubahan yang mengusung Anies. Apa yang mau dirubah ini dikutip dari Gelora ya. Politikus PDIP Perjuangan PDIP Masinton Pasaribu menyindir koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres. Sindirannya menyasar mengenai konsep perubahan yang disodorkan koalisi gabungan Partai Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya. Aneh lagi adalah bicara tentang perubahan. Apa konsepsi perubahan ya? Ada tidak tawaran referensiasi gagasan ide yang bakal mau diubah itu apa dari yang sekarang?
Tapi kan hari ini kita disuguhkan tagline perubahan, kata Masinton dalam sebuah diskusi bertema berburu tiket capres dan cawapres. Bahkan Masinton menjelaskan seharusnya partai politik mengusung ide dan gagasan terlebih dahulu. Selain itu, partai politik juga harus memenuhi syarat 20% dari sejumlah kursi di DPR sebelum memunculkan capres yang akan diusung. Nah, ini kan sudah begitu kan. Apakah Pak Masinton tidak membaca data begitu kan? Gagasan perubahan sudah, tiket 20% ya bisa jadi seperti itu begitu kan, karena Partai Demokrat dan PKS mendukung Anies Baswedan begitu kan. Di mana saya berbicara apa begitu kan kepada Masinton ini begitu kan aneh juga begitu ya, harus cerdas dikit lah, kira-kira seperti itu. Masinton berpendapat koalisi perubahan terlalu terburu-buru dan mendeklarasikan capres. Oleh karena itu ia mempertanyakan apakah syarat tersebut sudah terpenuhi atau belum. Ya wajar aja mau mendukung atau mengusung partai apa, mengusung Anies Baswedan sebagai capres ya terserah Partai Nasdem begitu kan. Kok ini yang ketar-ketir, kok ini yang kepanasan dan kebakaran jenggot, ada apa begitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat hari ini begitu. Dan bahkan saya tidak menyinggung atau apa ya, idenya kan syarat dulu terpenuhi, bukan kemudian mendeklarasikan bakal capres tapi syaratnya belum terpenuhi. Anehnya orang dideklarasikan iya aja, syaratnya sudah terpenuhi apa belum. Bahkan dia mengatakan ya kalau belum harusnya syaratnya dulu, tapi karena mungkin ngebet ya, iya ya si Masinton berujar seperti ini begitu. Bahkan anggota DPR fraksi di PDIP itu membanggakan partai tempatnya bernaung memiliki karakteristik untuk menyampaikan gagasan terlebih dahulu meskipun memiliki boarding pass alias memenuhi syarat untuk mengusung capres. Bahkan ketua PDIP meski punya boarding pass ya, tapi karakteristik ya dari PDIP itu bukan partai yang mau jemawa. Tapi ya tepuk dada bisa nyalon sendiri. Selalu yang didepankan adalah prinsip kebersamaan yang disebut gotong royong. Selalu mendialogkan gagasan kebangsaan kita ya kepada berbagai spektrum baik partai politik dan organisasi di luar partai politik, kata dia menambahkan. Lantas bagaimana dengan utang-utang negara si Masinton ya? Yang ini yang harus kita rubah begitu kan. Jangan asal comot sana comot sini berbicara tanpa data, berbicara seperti itu begitu. Kok koalisi perubahan yang dipermasalahkan, ada apa begitu kan? Ya itulah politik hari ini begitu. Ya padahal yang mengusung itu adalah Partai Nasdem sendiri. Kok yang kepanasan dan kebakaran jenggot si Masinton, ada apa begitu? Gagasan perubahan kan sudah jelas begitu kan ya. Tetapi apa yang mau dipikirkan, saya tidak tahu apa maksudnya si Masinton. Ini jangan-jangan ini dia mau mengkritik ya, tapi kritikan itu tidak berbobot begitu kan. Anggaplah ya gimana ya, ya itulah demokrasi kita harus menghargai itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa persoalan kita itu sebagai pejabat negara ya, sebagai anggota DPR ya, jangan hanya kita mengkritik seseorang begitu kan. Koalisi apa aja ya terserah, seperti KIB kok nggak dikritik begitu kan. Seharusnya bandingkan kritik dari KIB dan koalisi perubahan begitu. Di mana kritikannya, yaitu perbandingkan mana yang narasi yang baik dan mana narasi yang tidak, kan seperti itu logika kita begitu kan. Jadi aneh juga si Masinton begitu kan. Ya wajar, karena kita demokrasi kita harus saling menghormati satu sama lain kepada siapapun. Boleh mengkritik kepada siapapun ya, boleh memberikan edukasi, tapi perlu diingat jangan sampai ada rasa kebencian terhadap bangsa kita dan saudara-saudara kita. Kan seperti itu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.